dan salam kemerdekaan. Merdeka. Kembali lagi kita akan belajar pembelajaran kita, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Mari semua kita ikuti secara baik materi kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Kita harus mengetahui seperti pertemuan kita kemarin bahwa sudah dikasih apa itu pengertian teks prosedur. Maka untuk mengingatkan kembali, teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, berulangi sekali lagi. Ingat, teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, baik, di catatan materi yang Pak Guru kasih minggu lalu itu ada tentang jenis-jenis ya, ada berapa jenis itu teks prosedur. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tentang teks prosedur kompleks, seperti itu. Nah, dalam teks prosedur kompleks itu sendiri terdapat 4 bagian terpenting dalam teks prosedur kompleks. Ya, bagian yang pertama yaitu teks prosedur kompleks bagian awal. Jadi namanya bagian awal atau bagian tujuan. Nah, pada tahap awal dari struktur teks prosedur seringkali diisi dengan uraian mengenai tujuan dari pembuatan atau pelaksanaan suatu aktivitas yang dikerjakan. Nah, pada bagian ini bisa diisi berupa judul, contohnya seperti cara menanak nasi di rice cooker atau cara memasak soto ayam dan lain-lain. Oke, selanjutnya bagian kedua dari struktur teks prosedur kompleks yaitu bagian material. Nah, pada tahap kedua ini biasanya dituliskan berbagai macam alat dan bahan yang diperlukan dalam menunjang aktivitas yang ingin dilakukan. Selain itu, dijelaskan juga perihal kejadian serta capaian akhir yang akan dikerjakan. Selanjutnya, yang terakhir yang ketiga yaitu bagian tahapan-tahapan. Nah, pada tahap akhir struktur teks prosedur ini merupakan bagian utama dari teks prosedur kompleks. Nah, tahap ini menuliskan tentang bagaimana tuntunan atau panduan perihal langkah-langkah yang mesti dikerjakan dalam melakukan aktivitas. Dan harus diingat bahwa langkah-langkah tersebut harus disusun secara berurutan dengan menggunakan bahasa yang logis dan cukup mudah dipahami oleh orang lain. Oke, baik, dalam melakukan segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuan. Begitu pula secara umum dari tujuan dari teks prosedur itu sendiri yaitu untuk membantu pembaca agar dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Ya, untuk itu mari kita belajar supaya kita mengetahui bahwa bagaimana itu teks prosedur kompleks itu sendiri. Oke, baik, kita lanjut. Tadi kita sudah mengenal struktur dari teks prosedur kompleks. Nah, sekarang kita lanjut, kita mengenal kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Ada 4. Yang pertama, kata kerja imperatif atau kata kerja perintah.
Nah, anak-anak harus ingat bahwa istilah imperatif itu adalah yang memiliki artinya perintah. Nah, untuk kata kerja imperatif adalah sebuah kata yang mengandung tanda perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, baik berupa keharusan atau larangan. Nah, dan dalam kaidah teks prosedur kita akan sering menjumpai penggunaan kalimat perintah. Maka dari itu kata kerja imperatif akan sangat dibutuhkan penggunaannya. Selanjutnya yang kedua adalah ada istilah konjungsi. Nah, selain kata kerja imperatif, kita juga akan banyak menemukan konjungsi pada teks prosedur kompleks. Nah, konjungsi sendiri itu apa? Nah, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata atau kalimat. Contoh konjungsi dalam teks prosedur kompleks di antaranya ada kata lalu, setelah itu, kemudian, dan selanjutnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan, ada kata kerja yang namanya verba material dan tingkah laku. Nah, verba material yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dikerjakan secara fisik oleh partisipan. Nah, adapun verba tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dikerjakan dengan menggunakan ungkapan. Oke, selanjutnya yang terakhir di bagian pembahasan tentang kaidah kebahasaan ada istilah yang namanya partisipan manusia. Oke, jika dilihat secara umum kita cukup memeriksa apakah di dalam teks prosedur kompleks yang telah disunting terdapat partisipan manusia dan partisipan manusia tersebut tidaklah secara khusus. Oke, baik. Jadi anak-anakku yang kucinta setengah mati sampai mati di sepanjang hidup yang kita tidak tahu sampai kapan kita mati. Seperti itu. Jadi ada berbagai macam contoh teks prosedur yang dapat ditemui di kehidupan sekitar kita. Bisa meliputi semua bidang, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Oke, baik, saatnya latihan dan pertanyaan. Ayo, mari bermain bersama teks. Siapkan pikiran dan kemauan belajar untuk maju. Oke, kita sudah mengikuti bersama penjelasan sedikit mengenai teks prosedur kompleks itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya ada satu contoh teks prosedur kompleks tentang cara membuat keripik balado. Oke. Nah, ini ada penjelasannya. Keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Nah, untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik singkong balado. Nah, ada bahan-bahan. Yang pertama 500 gram singkong yang sudah dikupas. Yang kedua 1/2 sendok teh garam. Dan itu bahan-bahannya. Sementara bumbunya, yang pertama 3 sendok makan minyak goreng. Yang kedua 5 buah cabai merah yang sudah dihaluskan. Nah, yang ketiga 1/2 sendok teh garam. Yang keempat 4 sendok makan gula pasir. Yang kelima 2 sendok makan air asam. Nah, ada langkah-langkah membuat keripik balado. Yang pertama, singkong diiris tipis-tipis. Yang kedua, dididihkan 3 gelas air dengan garam. Yang ketiga, masukkan singkong hingga mengapung. Kemudian angkat dan tiriskan. Yang keempat, panaskan minyak goreng. Lalu goreng singkong sampai garing. Sisihkan.
Nah, seperti itu. Yang kelima, panaskan minyak goreng. Setelah itu tumis cabai, garam, gula, dan air asam sambil diaduk-aduk. Yang keenam, masukkan singkong yang sudah disisihkan tadi, kemudian aduk rata. Yang ketujuh, angkat dan taruh di dalam wadah yang kedap udara. Dan yang kedelapan, dan balado siap dinikmati. Oke, itu satu contoh teks yang Pak Guru bacakan, khususnya teks prosedur kompleks tentang judulnya yaitu cara membuat keripik balado. Jangan kalian berpikir, masa kita belajar bahasa Indonesia kok kita bahas-bahas lagi memasak-memasak. Bukan itu yang kita mau lihat, adalah bahasanya, strukturnya, kalimat, kata-katanya seperti itu yang kita mau lihat. Oke. Jadi nanti ada tugas buat kalian. Tugasnya hanya 2 yang kita mau cari dalam teks cara membuat keripik balado ini.